up, everybody? A couple of baddies. Let's get it! Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Dead Sea yang rilis pada tahun 2024. Yang mana film ini menceritakan tentang 3 remaja yang ditawan oleh seorang nelayan. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Cerita akan dimulai dengan seorang gadis yang bernama Kaya yang sedang menyiapkan sarapan untuk adiknya. Setelah itu Kaya menemui ayahnya untuk berpamitan, karena pada hari itu Kaya akan menemui teman baiknya yang bernama Tessa. Singkatnya, berangkatlah Kaya untuk menemui Tessa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Kaya dan Tessa bertemu. Setelah bertemu, Tessa mengatakan kalau dirinya akan mengenalkan seorang pria kepada Kaya. Dan ternyata pada hari itu, Tessa juga mengajak Kaya pergi ke sebuah pulau dengan menggunakan jet ski. Awalnya Kaya sempat ragu, tapi karena Tessa terus merayu, akhirnya Kaya pun setuju. Singkat cerita, berangkatlah mereka untuk menuju sebuah pulau dengan menggunakan jet ski. Pada saat itu Tessa berpasangan dengan pacarnya yang bernama Julian, sementara Kaya berpasangan dengan Sander. And Kaya, anytime, Sander, I'm... Setelah mengarungi laut yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di sebuah pulau yang merupakan tujuan mereka, dan mereka menikmati momen-momen indah di pulau itu. Tidak hanya bersantai dan berenang, mereka juga berlomba untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengendarai jet ski dengan kecepatan yang cukup tinggi. Awalnya semua terlihat menyenangkan, namun setelah beberapa saat, tiba-tiba jet ski yang dikendarai Julian dan Tessa kehilangan kendali, sehingga mereka berdua terhempas dari jet ski itu. Akibat kejadian itu, Tessa merasakan sakit pada bagian perutnya, sementara Julian terlihat baik-baik saja. Namun secara tiba-tiba, secara tidak sengaja, Sander menabrak Julian, hingga Julian terluka dan tenggelam. Dan akibat kejadian itu, Sander dan Kaya juga terhempas dari jet ski mereka. Dan pada saat inilah kekacauan dan kepanikan terjadi. Mereka berteriak memanggil satu sama lain untuk memastikan bahwa semua baik-baik saja. Namun Julian tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Sander terluka cukup parah. Sementara jet ski mereka berlahan-lahan tenggelam. Mereka terombang-ambing di tengah laut dan tentu berharap ada keajaiban yang datang. Setelah terombang-ambing cukup lama, Kaya akhirnya melihat ada sebuah kapal, dan Kaya langsung berteriak serta melambaikan tangan untuk meminta tolong. Singkat cerita, pemilik kapal itu akhirnya mendatangi dan menolong Kaya, Tessa, dan Sander. Setelah mengangkat mereka ke kapalnya, pria ini langsung bertanya tentang apa yang telah terjadi. Tanpa ragu, Kaya langsung menceritakan tentang apa yang telah mereka alami. Pada saat itu, Kaya juga meminta tolong kepada pemilik kapal yang ternyata bernama Ray untuk membawa mereka ke rumah sakit. Dan Ray mengiyakan permintaan dari Kaya itu. Dan kemudian ia masuk ke dalam kapal. Tak lama kemudian Tessa pun masuk ke dalam kapal
dengan tujuan akan mengambil air minum untuk Sander. Namun ditunggu-tunggu Tessa tidak juga keluar, sehingga Kaya memutuskan untuk masuk ke dalam kapal itu. Di dalam kapal Kaya mencari-cari Tessa, tapi tidak ada. Tak lama kemudian Ray muncul dan mengatakan kalau Tessa sedang di toilet. Pada saat itu Kaya tidak merasa curiga sama sekali. Dengan santai Kaya bertanya beberapa hal kepada Ray. Namun di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Ray mendekati Kaya dan kemudian berusaha membius Kaya hingga Kaya tak sadarkan diri. It's dangerous out there. Dangerous place, you know. You gotta be careful. The water is very... I need a minute now. Shrimp. Setelah berhasil membius Kaya, Ray kemudian menghidupkan dan mengarahkan kapalnya yang entah kemana tujuannya. Kemudian scene beralih kepada Kaya yang baru terbangun dari pingsannya. Meski merasa bingung, namun Kaya langsung membangunkan Tessa yang ternyata berada di sampingnya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Kaya sadar kalau mereka sengaja dikurung di ruangan itu. Dengan sigap Kaya berusaha mencari jalan keluar, tapi tidak ada. Dan kini mereka harus menghabiskan waktu di ruangan itu tanpa tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tak lama kemudian pagi pun tiba, dan pada saat itu Ray memberikan makanan dan minuman untuk Kaya dan Tessa. Namun makanan dan minuman itu diambil kembali setelah Kaya berusaha untuk keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, pada hari itu ada seorang dokter yang datang dan langsung memeriksa keadaan Sander dan Tessa. Setelah pemeriksaan selesai, dokter ini langsung memberikan uang dan beberapa barang lainnya kepada Ray, sambil mengatakan kalau ada seorang pengacara yang sedang mencari Leaper untuk anaknya. Dan pada saat inilah terungkap bahwa antara Ray dan si dokter terjalin kerjasama, yakni kerjasama dalam perdagangan organ manusia, yang mana Ray bertugas mencari dan menyediakan para korban, sementara si dokter bertugas melakukan eksekusi, yang kemudian menjual organ-organ itu kepada pasiennya, terutama kepada orang-orang kaya. Setelah negosiasi harga selesai, si dokter yang dibantu oleh Ray langsung beraksi dengan akan mengambil Leaper milik Sander. Kaya sempat mengintip aksi itu, namun dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah pengambilan Leaper selesai, tubuh Sander langsung dibuang di tengah laut. Dan karena si dokter masih membutuhkan organ yang lain, maka pada malam itu juga, si dokter akan mengambil organ dari tubuh Tessa. Mengetahui temannya dalam bahaya, Kaya tidak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha membuka sebuah lubang di ruangan itu. Setelah berhasil membuka lubang itu, Kaya langsung keluar dan bergegas menyelamatkan Tessa. Pada saat itu, Kaya tidak hanya berhasil menyelamatkan Tessa, tapi Kaya dibantu oleh Tessa juga berhasil menghabisi si dokter. Tak lama kemudian Ray muncul dan betapa kagetnya ia melihat si dokter yang sedang sekarat dan Tessa yang sudah tidak ada lagi di sana. Mendapatkan hal itu, Ray langsung merusak sebuah perahu karet milik si dokter karena ditakutkan Kaya dan Tessa akan kabur menggunakan perahu itu. Setelah merusak perahu itu, Ray langsung mencari keberadaan Kaya dan Tessa. Dan Ray melihat Kaya dan Tessa sedang berenang menuju kapal milik si dokter yang sudah meninggal. Melihat itu, Ray langsung berusaha untuk menyalakan kapalnya, tapi gagal karena ternyata beberapa alat di kapal itu sudah dirusak oleh Kaya. Sementara itu, di tengah gelapnya malam dan dinginnya laut, Kaya dan Tessa terus berenang menuju kapal si dokter. Dengan susah payah mereka berusaha mencapai kapal itu, hingga pada akhirnya Tessa menyerah dan meminta Kaya untuk meninggalkannya. Meski merasa berat, namun Kaya terpaksa meninggalkan Tessa. Come on, Tessa. Come on, Tessa. It's too strong. Leave me. Go. I'll come back for you.
Kaya terus berenang menuju kapal si dokter, hingga pada akhirnya ia berhasil tiba di kapal si dokter tadi. Sesampainya di kapal itu, Kaya bergegas menelpon layanan darurat untuk meminta bantuan. Di dalam telepon itu, Kaya menceritakan tentang apa yang telah ia alami. Dan Kaya juga meminta tolong kepada pihak terkait untuk segera datang menyelamatkan dirinya dan juga Tessa. Namun ketika pihak bantuan bertanya tentang lokasi Kaya, Kaya tidak dapat menjawab. Kaya hanya mengatakan kalau dirinya sedang berada di sebuah kapal. Petugas bantuan sengaja menanyakan lokasi Kaya karena mereka tidak bisa melacak keberadaan Kaya. Dan oleh karena itulah, akhirnya mereka meminta Kaya untuk mencari radio indikator di kapal itu. Namun tiba-tiba secara tidak sengaja, Kaya melihat ada sebuah laptop di sana. Dan Kaya langsung memeriksa laptop itu. Pada saat memeriksa laptop itu, Kaya kaget karena ia menemukan beberapa foto, termasuk foto dirinya yang siap untuk diperjualbelikan. Mendapatkan hal itu, Kaya langsung menyampaikan tentang apa yang ia temukan kepada petugas. Dengan tegas Kaya mengatakan kalau mereka diculik oleh seorang nelayan, yakni Ray tadi. Mendengar hal itu, petugas langsung meminta Kaya untuk kembali mencari radio kapal itu. Dengan dipandu petugas, Kaya akhirnya berhasil menemukan radio kapal itu. Namun sayang alat itu tidak berfungsi, sehingga petugas meminta Kaya untuk melemparkan alat itu ke laut. Karena dengan cara seperti itulah, sinyal di kapal itu bisa aktif. Mendengar itu, Kaya bergegas akan melempar alat itu. Dan pada saat itulah Kaya sadar satu hal, yakni tentang Ray yang sepertinya sudah berada di kapal itu. Dan dugaan Kaya itu benar, Ray sudah berada di kapal itu. Merasa dirinya dalam bahaya, tentu saja Kaya menghindar. Namun sayang, usaha Kaya kali ini gagal, karena pada akhirnya Ray berhasil menemukan dirinya. Dan pada saat itulah, Ray menusuk perut Kaya, hingga Kaya terjatuh ke lantai. Namun Kaya tidak kehabisan akal. Dalam keadaan lemah, Kaya berhasil melumpuhkan Ray dengan menggunakan sebuah pistol yang sebelumnya ia temukan di kapal itu. Dan Ray tewas pada saat itu juga. Kemudian Kaya kembali berusaha untuk melemparkan radio kapal ke laut. Dan lagi-lagi aksi Kaya gagal. Karena lemparannya tidak terlalu kuat, maka radio itu hanya terlempar ke tepi kapal. Pada saat itu Kaya tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Kaya benar-benar pasrah, dan pada akhirnya Kaya tak sadarkan diri. Dalam keadaan Kaya yang sudah tak sadarkan diri, tiba-tiba keajaiban datang. Melalui ombak dan angin laut, radio tadi berhasil terjatuh ke air, dan radio itu langsung menyala. Yang itu berarti pihak yang dihubungi Kaya sebelumnya bisa mengetahui keberadaan Kaya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pada saat itu para bantuan pun datang untuk menyelamatkan Kaya dan Tessa. Dengan menggunakan helikopter, Kaya dan Tessa berhasil dievakuasi dari tengah laut. Setelah evakuasi selesai, Kaya dan Tessa akan segera dilarikan ke rumah sakit. Sebelum berangkat, ayah dan adik Kaya mendekati Kaya sambil mengatakan kalau mereka sangat menyayangi Kaya. Scene akhir dari film ini menampilkan Kaya dan Tessa yang saling menatap satu sama lain sebelum mereka dimasukkan ke dalam mobil ambulan, dan film pun berakhir. Jadi guys, itulah alur dari film Dead Sea. Tidak diperlihatkan apakah Julian berhasil ditemukan atau tidak. Tapi yang jelas pelaku kejahatan dalam film ini sudah tidak ada. Adegan-adegan dalam film ini tentu hanyalah fiktif belaka. Tapi tidak menutup kemungkinan kejahatan yang ada dalam film ini juga ada di dunia nyata. Jadi tetap waspada ya. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.